Selamat siang Oma, perkenalkan saya Suster Vero dan di sebelah saya ada Suster Rosari. Kami yang kemarin datang untuk mengunjungi Oma. Untuk siang ini tujuan kami ke sini, kami mau melihat perkembangan kondisi Oma. Oma bagaimana hari ini? Ada keluhan nggak? Terutama untuk napasnya masih merasakan sesak atau sesaknya sudah mulai berkurang belum Oma? Oma masih sesak, tapi sudah lebih baik daripada yang kemarin. Oke, syukur ya Oma. Nanti pelan-pelan kita akan bantu supaya Oma lebih nyaman. Nah, jadi di sini kita mau melakukan pembahasan dan juga mengamati terkait aktivitas Oma sehari-hari. Nanti juga hasilnya akan kita catat dan juga akan kita bilang di akhir dari sesi ini. Nah, apakah boleh, Oma? Boleh, Sus. Oke, Oma. Oma biasanya kalau untuk makan sehari-harinya itu Oma dibantu atau Oma bisa makan sendiri, Oma? Kalau makan sendiri Oma masih bisa, tapi untuk lauknya biasanya dipotong-potong dulu sama anak-anak saya. Oke, jadi Oma bisa makan sendiri tetapi harus dibantu dulu untuk menyiapkannya ya. Untuk mandi apakah Oma bisa sendiri atau perlu dibantu? Kalau mandi sama gosok badan Oma masih bisa sendiri. Wah, bagus ya Oma. Oma masih bisa melakukan hal itu sendiri. Oke Oma, kalau untuk biasanya Oma kalau mau ganti baju sehari-hari itu bagaimana Oma? Oma bisa pakai baju sendiri nggak? Atau ada Oma kesulitan nggak kalau pakai baju gitu? Kalau baju bagian atas Oma masih bisa sendiri, tapi kalau untuk rok atau celana Oma kesusahan. Oke, baik Oma. Jadi di sini suster mau coba lihat ya. Sekarang ini ada baju, boleh Oma coba pakai dan juga Oma coba rapikan ya. Iya, Sus. Oma bisa pakai baju atas sendiri sus, tapi kalau baju yang harus dikancing sama ke bawah kan masih kesulitan, jadi biasanya saya mesti bantu. Gitu ya sih tadi Oma sudah bisa bagus pakai bajunya, tapi mungkin untuk baju yang berkancing agak sedikit kesulitan ya Oma. Terus tadi Oma juga bilang kalau Oma pakai bawahan seperti rok celana, Oma juga perlu bantuan. Oma kalau untuk ke toilet, Oma bisa sendiri atau perlu untuk ditemani? Oma bisa sendiri, tapi jalannya pelan-pelan. Iya sih, bagus sih Oma, Oma masih bisa sendiri, tapi emang harus lebih pelan-pelan dan hati-hati. Kalau Oma di toilet itu, kalau semisal untuk duduk dan berdiri itu, Oma bisa sendiri nggak atau ditemani oleh anaknya? Kalau untuk di toilet, Oma masih butuh pegangan biar bisa berdiri. Saya biasanya bantu jaga sus, sama bantu bersih-bersih juga kalau udah dari toilet. Oke, jadi Oma bisa sendiri tetapi perlu dibantu agar lebih aman ya. Eh, Oma biasanya kan kalau pagi-pagi tuh cuci muka, gosok gigi, ataupun sisir rambut itu, Oma bisa sendiri nggak Oma melakukannya? Oma bisa sendiri, Sus. Oke, boleh kita lihat ya, Oma coba sisir rambutnya seperti yang biasa Oma lakukan pakai sisir ini ya. Wah, bagus sekali ya Oma. Oma bisa melakukannya sendiri, terus Oma bisa sisir rambutnya dengan bagus.
Selain itu Oma kalau jalan di rumah misalnya dari kamar ke ruang tamu itu Oma bisa sendiri atau menggunakan alat bantu atau nggak menggunakan alat bantu? Oma biasanya pakai tongkat untuk jalan, dan itu pun jalannya harus pelan-pelan. Oke. Kalau Oma pakai tongkat, terus Oma jalan sendiri itu Oma biasanya itu didampingi sama keluarga nggak, atau Oma cuman pakai tongkat aja? Biasanya saya awasi, takut jatuh sus. Oke, jadi masih bisa sendiri tapi masih perlu pengawasan dan juga dibantu pakai alat bantu ya. Kan di rumah kan ini ada tangga kan Oma. Nah, biasanya Oma bisa naik atau turun tangga sendiri nggak? Kalau untuk naik sama turun tangga sendiri, Oma bisa, tapi biasanya dibantu, dipegangin sama anak saya, sus. Dan itu juga pelan-pelan. Oke, jadi Oma bisa tapi masih perlu bantuan ya. Oma sekarang kami mau lihat ya kalau Oma pindah dari tempat tidur ke kursi. Kira-kira Oma bisa sendiri atau perlu bantuan. Nah, ini boleh. Oke, sisirnya juga boleh. Ya, bisa dulu. Oma boleh pelan-pelan saja, nanti kami bantu. Nanti Oma boleh duduk sini ya. Oke, setelah diperhatikan, Oma bisa sendiri tapi memang perlu sedikit bantuannya agar tidak jatuh. Oke, kalau mau BAB, Oma biasanya bisa menahan setelah sampai di toilet atau pernah tidak tertahankan sebelum sampai ke toilet. Oma masih bisa nahan BAB sampai ke toilet, sus. Oke, berarti untuk mengontrol rasa ingin buang air besarnya itu masih bagus ya Om ya. Iya sus, tidak ada masalah ya. Oke, kalau untuk buang air kecil sendiri, apakah Oma bisa menahannya sampai ke toilet dulu atau? Terkadang, sus, apalagi kalau malam, Oma kadang nggak bisa nahan, jadi suka ngompol sendiri, sus. Tidak apa-apa Oma, karena usia kita yang semakin lanjut usia itu hal yang sering terjadi, jadi nggak apa-apa. Nanti kita bantu Oma biar Oma bisa lebih nyaman kalau mau buang air kecilnya ya. Oke, untuk pengkajian kami sampai hari ini sampai sini dulu ya Oma. Terima kasih Oma udah mau mencoba berbagi tentang aktivitas sehari-hari yang Oma lakukan. Oma hebat masih bisa melakukan hal-hal aktivitas sendiri dengan baik ya. Jadi Oma dan Ibu Rizka, dari hasil analisa kami dan juga pengamatan kami terkait aktivitas sehari-hari Oma, poinnya adalah 65, di mana itu artinya ketergantungan sedang. Jadi Oma itu bisa melakukan beberapa aktivitas secara mandiri, namun ada juga beberapa aktivitas yang membutuhkan bantuan sedang dari keluarga dan orang lain. Jadi untuk kedepannya untuk keluarga boleh diperhatikan lagi dan boleh diawasin lagi ya kalau omanya naik turun tangga, omanya ke toilet dan melakukan aktivitas sehari-hari. Tujuannya supaya nanti kita bisa menghindari hal-hal seperti omanya terjatuh ataupun hal-hal yang bisa membahayakan. Ya baik, cuma itu yang ingin kami sampaikan saat ini. Nanti boleh Oma lanjut lagi beristirahat ya. Dan kami mau pamit. Nanti minggu depan lagi kami akan datang untuk melihat lagi kondisi Oma, melihat perkembangannya ya. Terima kasih ya, sus. Oke, mari Ibu. Mari.